Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pendeta Marshall Kanon. Sungguh luar biasa di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat amat penting di zaman sekarang ini, supaya benar-benar kebenaran itu akan masuk di dalam hati kita. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita, akan melepaskan kita dari semua beban, belenggu, ikatan, masalah, problema, Biar firman itu benar-benar bicara ke dalam hati kita masing-masing untuk membangkitkan kita kepada apa yang Tuhan miliki bagi Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini saya sudah mulai bicara tentang beberapa hal yang jangan kita lakukan. Dan hari ini saya teruskan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan begini, janganlah hendaknya keracinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita merenungkan firman Tuhan ini. Dikatakan janganlah hendaknya keracinanmu kendor. Artinya apa? Keracinanmu, kamu lelah, kamu udah capek, sudah segitu lama rajin melakukan tugas yang dipercayakan, mungkin Anda tidak melihat hasilnya, mungkin Anda lagi kesel, Anda lagi frustrasi, atau bagaimana, dan akhirnya keracinan Anda tidak maju terus, tapi Anda menjadi orang yang turun-menurun. Akhirnya otomatisnya pendekatan Anda kepada Tuhan juga kendor. Dan akhirnya Anda mudah sekali untuk menjadi jauh daripada Tuhan. Untuk menjadi orang yang berbalik dari jalan yang Tuhan miliki bagi Anda. Saya tidak tahu situasi kondisi yang Anda hadapi. Saya tidak tahu masalah yang Anda hadapi, tetapi saya percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, semuanya itu atas izin daripada Tuhan sendiri. Iblis tidak dapat melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang kasih dia izinnya. Ingat ceritanya Ayub. Ayub orang luar biasa. Ayub orang saleh, Ayub orang yang intim dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada iblis dan berkata, lihat Ayub itu orang saleh. Dan mereka berbincang-bincang dan kita tahu cerita banyak hal terjadi kepada Ayub. Tapi perhatikan, kalau saya bilang dari semua orang yang saya renungkan dalam firman Tuhan, Ayub itu satu-satunya yang benar-benar boleh berfrustrasi, boleh melawan Tuhan karena sudah begitu parah masalah yang dia hadapi sampai tubuhnya dia kena penyakit. Penyakit yang tidak ringan, penyakit yang cukup berat. Tapi di seluruh hal yang dia hadapi, dia tidak pernah berdosa terhadap Tuhan. Banyak hal yang kita dapat pelajari dari kehidupan Ayub sebetulnya. Tapi satu hal kita harus disadarkan terus-menerus. Segitu downnya si Ayub, segitu berat masalah yang Ayub alami. Tapi satu hal, dia tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Sampai dia berkata, apakah hanya saya harus terima yang baik? Dan yang buruk saya tidak harus terima. Dalam segala sesuatu yang Ayub perkatakan, dia tidak pernah berbuat dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa beratnya situasi Anda. Kalau Anda membandingkan dengan orang yang lain, mungkin Anda berkata, aduh situasi saya yang sangat amat berat, saya tidak tahan, saya tidak bisa mengatasinya.
situasi Anda masih belum terlalu berat. Karena kalau sudah berat sekali, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak bisa mengatasi. Sesuatu yang kita tidak bisa melewati. Sesuatu yang kita tidak bisa menangani. Ya, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Makanya firman Tuhan diberikan kepada kita. Supaya kita sadar bahwa firman juga menunjukkan bagaimana cara kita akan mengatasi masalahnya. Bahkan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Makanya dalam firman Tuhan ini berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Biar kamu tetap berapi-api, on fire bagi Tuhan. Ya, seringkali saya berkata, biar Anda panas untuk Tuhan. Hot for God. Panas untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh mendatang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh melihat bahwa segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan. Situasi sejahat apapun, separah apapun, saya jamin bahwa segala sesuatu yang kita hadapi akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan terus-menerus. Mari kita memiliki roh yang menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Banyak orang Kristen di zaman ini yang mengaku Kristen belum tentu mengikuti Kristus. Ya, maksudnya apa? Seorang pengikut Kristus ingin melayani Tuhan dalam apapun juga. Tidak semua akan menjadi pendeta, tidak semua menjadi pengkhotbah atau penginjil, tidak semua menjadi guru, tapi kita semua punya keunikan, punya talenta, yang Tuhan sudah berikan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Anda orang IT, Anda pintar di IT, ayo pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biar rohmu menyala-nyala melalui pelayanan engkau di dalam IT. Ya, Anda menjadi tukang masak, ayo layanilah Tuhan sebagai chef. Ya, jangan cuma memikirkan dirinya sendiri. Ya, jangan cuma memikirkan, aduh situasi saya begini, situasi. Lupakan itu. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Karena dari situlah pertolongan kita untuk bisa mengatasi semua. Dan supaya roh yang ada di dalam diri kita akan menyala-nyala terus. Dan kita akan melayani Tuhan terus menerus sampai pada akhir zaman. Sampai kita mati. Atau sampai Tuhan Yesus datang. Atau sampai ke Tuhan siap menjemput gereja. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah hendaknya keracinanmu kendor. Hanya karena frustrasi, kesel, jengkel, dan lain-lain halnya. Tapi mari membuat rohnya itu benar-benar menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biar Anda diberkati oleh firman hari. Anda dibangkitkan bersama Tuhan. Anda akan melihat situasi yang Anda hadapi enggak sejeleknya dengan bandingan orang-orang yang lain. Anda masih hidup. Anda masih ada atapnya. Anda masih bisa hidup. Ya, Anda tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Ayo pergi ke kuburannya. Ya, Anda tetap bisa bersyukur dengan segala situasi kondisi yang Anda miliki. Anda masih hidup. Makanya masih ada kesempatan untuk roh kita menyala-nyala terus melayani Tuhan. Okay, let us pray. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 Tuhan. Di mana Engkau ingatkan kami supaya roh kami menyala-nyala terus. Supaya kami melayani Engkau ya Tuhan. Dalam setiap situasi kondisi yang kami miliki, kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami dapat melayani kami dengan siapin makanan. Kami dapat melayani Tuhan dengan
hikmat yang Tuhan sudah berikan. Kami dapat melayani di dalam IT, dalam banyak hal, sebagai accountant, sebagai lawyer. Tuhan, kami berdoa supaya benar-benar Roh-Mu ada di dalam diri kami. Dan Roh-Mu akan membuat roh kami menyala-nyala terus. Dan punya keinginan untuk melayani Engkau terus-menerus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita terus-menerus dapat pelajari sesuatu. Ya, anggap sabda ini benar-benar menjadi sesuatu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Anda. Sebagaimana saya melakukan itu. Setiap kali saya renungkan firman, seolah-olah Yesus bicara kepada saya melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.